Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kegiatan presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Fadilatul Hasanah sebagai moderator. Di sini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Qodri Ramadhani, Muhammad Subhani Sulaila, Waalaikumsalam. dan Jenny. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ragam bahasa. Sebelum presentasi dimulai, diharapkan para audiens tidak menghidupkan mikrofon kecuali pada sesi tanya jawab. Untuk slide pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Mas Nisful. Untuk slide ketiga akan dijelaskan oleh Mas Ahmad, dan untuk slide keempat akan dijelaskan oleh Mbak Ines. Tanpa membuang waktu, kepada Mas Nisful dipersilahkan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda topik yang dibicarakan hubungan pembicara dan teman bicara dan medium pembicaraannya. Menurut para ahli, yang pertama Dendi Sugono, sehubungan dengan pemakaian bahasa, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam kehidupan resmi seperti sekolah. Terus, menurut Fishman, suatu ragam bahasa, terutama jurnalistik dan hukum, tidak menutup kemungkinan menggunakan ragam bahasa baku menjadi panutan masyarakat. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Yang pertama, ragam bahasa formal. Bahasa yang menggunakan kosakata baku dan kalimatnya terstruktur lengkap dan digunakan pada situasi resmi atau formal. Kedua, ragam bahasa semi-formal. Sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur dan menggunakan ragam bahasa tidak baku dan baku. Ketiga, ragam bahasa non-formal. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti bicara dengan teman atau keluarga. Kepada Mas Ahmad, silakan untuk menjelaskan slide ke-3. Baiklah, terima kasih Mbak Jenny. Dan saya di sini akan membacakan presentasi di slide ketiga, yaitu ragam bahasa formal. 1. Kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku dan yang benar. 2. Penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Yang ketiga, penggunaan tidak singkat. 4. Penggunaan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. 5. Penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Pembeda ragam bahasa formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal sebagai berikut. Yang pertama, pokok masalah yang sedang dibahas. Dan yang kedua, hubungan antar pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan lisan atau tulis. 4. Area atau lingkungan pembicara terjadi. 5. Situasi ketika pembicaraan berlangsung. Untuk slide terakhir kepada Mbak Ines dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ini bisa ditentukan lewat intonasi dalam pemahaman maknanya. Misal A. Kucing makan, tikus mati. B. Kucing makan tikus, mati. Sedangkan ragam bahasa tulis ini bisa ditentukan dengan menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Misal, berkaitan dengan ejaan, penggunaan tanda baca, tata bahasa, kosakata, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saat ini, sudah memasuki sesi tanya jawab.
Di sini saya memberikan 3 kesempatan pertanyaan kepada audiens. Silahkan kepada para audiens, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak Baik, dengan Mbak Zahra. Zahra. Baik, pertanyaannya, Kegunaan dari bahasa itu apa saja? baik, kegunaan dari bahasa. Untuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya, Mbak? Kepada Mbak Ines. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk para audiens, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau bertanya. Baik, silakan Mbak Lusita. Ya, apakah ragam bahasa lisan itu hanya bisa ditentukan lewat intonasi saja? Baik, untuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Mas Ahmad. Oke, untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya, Mbak. Ya, Sisa kesempatan pertanyaan tinggal 1. Silakan para audiens yang ingin ditanyakan. Mbak Jenny, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Nurul. Itu tadi kan pada macam-macam ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya, itu kan ada ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal. Coba berikan contoh masing-masing dari ragam bahasa itu. Baik, ditujukan kepada siapa? Mbak Ines. Oke, kepada Mbak Ines. Sudah ada 3 pertanyaan. Di sini saya meminta waktu sebentar untuk kepada kelompok kami agar bisa berdiskusi terlebih dahulu. Sambil menunggu berdiskusi, apakah dari para audiens ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mbak Zahro, Mbak Lusita, ataupun dari Mbak Nurul? Baik, jika tidak ada, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Zahro, apakah kegunaan bahasa? Kepada Mbak Ines, dipersilahkan menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatimatus Zahra tentang fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan dari masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Apakah bisa dimengerti? Baik, untuk Mbak Zahro, apa bisa diterima? Baik, bisa. Oke. Dari para audiens, apa ada yang ingin menyanggah? Sekali lagi, kepada para audiens, apa ada yang ingin menyanggah? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan pada pertanyaan kedua dari Mbak Lusita tentang apakah ragam bahasa lisan hanya bisa ditentukan lewat intonasi saja? Kepada Mas Ahmad, saya persilakan untuk menjawab. Menurut saya itu tidak. Karena ragam bahasa lisan juga bisa ditentukan melalui gerak-gerik, mimik muka, dan isyarat. Berarti bisa diungkapkan melalui bahasa tubuh. Begitu. Baik, untuk Mbak Lusita, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Oke. Jadi para audiens, apa ada yang ingin menyanggah? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan kepada pertanyaan ketiga, yang terakhir, dari Mbak Nurul, yaitu memberikan contoh kalimat dari ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal. Untuk Mbak Ines, saya persilakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Sebelumnya saya akan menjelaskan
kalimat formal itu sendiri. Kalimat formal itu kalimat yang sesuai dengan kaidah dan juga tata bahasa. Sedangkan kalimat non-formal menyimpang dari kaidah tata bahasa. Saya akan memberikan contoh kalimat yang Mbak Nurul minta, yaitu semi formal dan non formal nggih Mbak Jenny. Contoh dari semi formal, contohnya katanya misalnya, kalau soal itu saya nggak tahu persis. Maksudnya itu yang semi formal ini kata-katanya itu lebih bebas dan menggunakan kata yang baku. Sedangkan non formal sendiri contohnya kayak misal kalau soal itu nggak tahu deh. Jadi kata-katanya itu terkesan tidak baku. Itu Mbak Nurul. Bagaimana untuk Mbak Nurul? Apa bisa diterima? Berarti kalau yang non formal seperti kayak kita bicara sama teman gitu kan ya? Iya, seperti itu. Contohnya kayak misal saya mau ngakak lihat teman saya makan di rumah makan baru gitu. Kata-katanya itu terkesan tidak baku, Mbak Nurul. Apa sudah bisa diterima Mbak Nurul? Ya, sudah. Paham. Oke, terima kasih. Apa dari audiens ada yang ingin menyanggah? Jika tidak ada, sesi tanya jawab akan saya tutup. Sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada para audiens yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.